Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari gereja All Saints Anglican Church. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 19 yang memiliki topik dua sisi Alkitab. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh didorong oleh firman-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anda mungkin pernah mendengar istilah Pentateuch, mengacu pada 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Atau seringkali dikenal sebagai 5 kitab pertama Alkitab, yaitu Taurat, yang ditulis oleh Musa. Dan kitab Pentateuch ini, atau kelima buku ini, itu mencakup kisah penciptaan, Kejadian pasal 1, kejatuhan manusia, Kejadian pasal 3, para leluhur, dan peristiwa keluar dari Mesir, dan hukum yang mengatur bangsa Israel saat mereka menuju tanah perjanjian. Dari kelima kitab inilah kita melihat bagaimana pola Mazmur ini dituliskan dalam Mazmur 19. Pertama, Alkitab mencatat pekerjaan Tuhan di tengah ciptaannya. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah Alkitab itu menjelaskan kepada kita bahwa hal yang begitu penting untuk kita ingat, di mana firman Tuhan atau Alkitab menyatakan kehendak Allah agar manusia memuliakan Dia. Jadi kembali ada 2 hal tentang pekerjaan Tuhan, dan ini penting bagi kita. Alkitab menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah ciptaannya yang memuliakan Dia. Alkitab mencatat pekerjaan Tuhan yang memuliakannya ketika kita melihat cakrawala seperti saat Ia menciptakannya. Kejadian 1 ayat 6 menyebutkan, "Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Ia menciptakan langit di atas dan air di bawah, di mana Allah pada hari kelima Ia menjadikan burung yang terbang melintasi cakrawala, serta binatang-binatang laut dan makhluk lainnya yang berkeriapan dalam air. Kejadian 1 ayat 20-21. Kita membaca dari tulisan Mazmur yang menyebutkan tentang hari meneruskan berita tentang kemuliaan Tuhan itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuannya itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Ini adalah gambaran yang jelas yang menyadarkan kita bahwa cakrawala ada sebelum kita diciptakan. Lalu ketika kita bangun di pagi hari, maka kita menemukan cakrawala sudah ada di sana. Lalu bagaimana Alkitab menyadarkan kita tentang ciptaannya itu? Pemazmur mengatakan, walau tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Cakrawala telah ada di langit dan diam di sana, tapi gema mereka berpancar atau terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi melalui matahari.
yang dipasang di langit, seolah-olah cakrawala memasang kemah untuk matahari. Ya, kita bisa menikmatinya tiap pagi saat matahari terbit, dan di sorenya kita melihat saat matahari terbenam. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Mungkin kita tidak selalu menyadari tentang cakrawala yang sudah ada sejak kita bangun pagi. Dan mungkin kita juga tidak menyadari saat kita sedang menempuh perjalanan, saat berangkat bekerja, atau saat kita keluar dari rumah saat siang hari, bahwa langit ada di sana. Apalagi saat ini di tengah pandemi. Ketika kita di rumah saja, kadang kita merasa begitu terkungkung. Sebab bersekolah, kuliah, dan bekerja semua dari rumah. Dulu, kita tidak sempat melihat langit saat beraktivitas di luar rumah. Dan kini kita pun tidak sempat melihat langit dan mengaguminya, sekalipun gemanya melalui sinar matahari pagi saat terbit terjadi dan sampai terbenam. Lalu apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah terik matahari yang menyengat dan panasnya hari-hari ini. Bahkan saat minum air, kita tidak bisa menyadari bahwa air pun bersumber darinya. Air adalah bagian dari cakrawala yang diciptakan oleh Allah. Akibatnya, kita bisa mengeluh akan apa yang disediakan Tuhan dan merasakan semuanya kurang. Kita jadi lupa untuk mengingat akan Dia, padahal Tuhan baik dengan menghadirkan cakrawala dan matahari bagi manusia. Langit menceritakan bahwa kita berada di bawahnya, dan air yang di bawah kita bercerita bahwa kita ada di bawah Tuhan. Sebagaimana langit yang adalah cakrawala itu dan air di bawah permukaan bumi takluk kepada Tuhan, demikianlah manusia tunduk kepada Tuhan. Ini mau mengajarkan kita untuk mengurangi hidup yang mengeluh dan mendengar ciptaannya, serta memperbanyak menceritakan kemuliaannya. Kemudian kita mungkin berpikir, alangkah indahnya jika saya bisa berada di pantai untuk menyaksikan matahari yang terbit dan terbenam. Tanpa kita sadari, kita membuat semua yang diciptakan Tuhan hanya bertumpu di satu waktu dan untuk peristiwa saja. Hanya di satu tempat saja. Coba kita mengambil gambar langit dengan kamera kita di satu hari atau bahkan tiap hari. Bukankah semuanya itu seharusnya mengingatkan kita pada kemuliaannya? Lalu mengapa kita hanya mengagumi ciptaannya untuk kesenangan kita, tanpa melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya? Saat kita mau memandangnya atau tidak memandangnya, saat kita berlibur atau kita tidak berlibur. Tidakkah kita berpikir bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaannya tiap hari seperti langit dan matahari yang terus bercerita tentang kemahakuasaannya? Rutinitas dan kesibukan, juga kepenatan hidup, sering membuat kita ingin keluar dari semuanya dan berlibur. Seorang teman saya yang mengamati pelayanan gereja melalui online mengatakan ada kecenderungan mereka yang ikut ibadah online itu menurun. Dia bertanya kepada saya, apakah saya tahu alasannya? Saya menjawab, karena ibadah saat ini bisa dilakukan menurut preferensi masing-masing orang. Seseorang atau keluarga dapat memilih bukan saja kapan waktu dia atau mereka beribadah, namun juga tempat dan gereja mana yang akan mereka kunjungi. Jemaat tidak lagi dalam kerutinan gereja, tapi kerutinan kerja dan preferensi mereka sendiri. Mereka menganggap pandemi terlalu lama, dan itu wajar, dan mereka harus bertahan hidup di tengah pemasukan yang menurun dan tidak sama seperti dahulu. Mereka jadi terhilang karena mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Sehingga kebutuhan rohani seolah-olah menjadi hal yang tidak diperlukan lagi.
Mungkin ini salah gereja, ataupun jemaat yang selama ini tidak mencatat pekerjaan Tuhan di tengah ciptaan yang ada. Kita kehilangan fokus karena kita hanya melihat Tuhan di dalam gereja. Sehingga kita tidak melihat ciptaannya yang membawa kita bersekutu dengannya. Mengingat akan pekerjaannya. Mungkin hal ini berbeda dengan tenaga kesehatan yang harus berjibaku menghadapi pasien COVID. Mereka akan menyempatkan diri untuk memperhatikan ciptaan Tuhan, terutama manusia lainnya, karena memang itu bidangnya. Mereka pun merasa perlu untuk mendekatkan diri pada Tuhan, karena harus siap dengan resiko terpapar dengan COVID saat bekerja, dan berusaha melindungi jiwanya. Tetapi kita yang berjarak, mungkin tidak terpikirkan selalu seperti itu. Mendekatkan diri dengan Tuhan, karena melihat ciptaannya, yang menceritakan kemuliaannya. Ya, ketika seorang manusia begitu khawatir atau takut, maka ia akan menutupi kekhawatirannya dan ketakutannya dengan banyak hal. Tapi sejauh mana kita akan melihat kebenaran firman Tuhan melalui ciptaannya? Itu sangat terkait dengan diri kita. Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Ya, Tuhan memperlihatkan ciptaannya agar kita tidak melupakan Dia yang memelihara hidup kita. Sehingga Tuhan mengatakan masih dalam konteks yang sama demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bacaan kita hari ini memperlihatkan bahwa Tuhanlah yang memulai hari. Langit ada di sana saat kita masih tidur, dan masih di sana saat kita bangun keesokan harinya. Matahari terbit saat kita mulai bekerja, dan terbenam saat kita seharusnya mulai berhenti bekerja. Mengapa kita tidak melihat kebenaran ini? Kebenaran di mana Allah ingin memberitahu bahwa keberadaan dan segala sesuatu dimulai dan diakhiri oleh Dia. Mari perhatikan sisi Alkitab yang pertama ini. Sisi di mana Alkitab mencatat pekerjaan Tuhan di tengah ciptaan untuk mengingatkan kita akan Dia yang berada di tengah kita dan berkarya. Sesungguhnya bukan kita yang sedang memperjuangkan keberadaan diri kita sendiri, juga tidak sedang bekerja sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita di tiap hari, tiap waktu. Jangan abaikan Dia. Langit menceritakan kemuliaan. Yang kedua, sisi kedua dari Alkitab, yaitu menyatakan kehendak Allah agar manusia memuliakan Dia. Ini dalam ayat 7-14. Kehidupan dirubahkan dan diperkaya saat orang mengikuti tuntunan dan prinsip firman Tuhan. Pada bagian pertama ayat 7-9, memuji aspek-aspek yang berbeda dari firman Tuhan dan menjelaskan pengaruh masing-masing pada orang percaya. Lalu bagian kedua ayat 10-11 menyatakan betapa diinginkan dan bermanfaatnya ajaran kitab suci bagi orang percaya. Frasa firman Tuhan dalam bacaan kita merujuk pada ajaran individu, hukum yang diberikan di Gunung Sinai. Semua kitab hukum secara umum dan seluruh kitab suci. Di sini tampaknya merujuk pada hukum yang diberikan di Gunung Sinai tadi, tetapi dapat dengan mudah diterapkan pada penyataan Allah melalui keseluruhan Alkitab. Kalau di ayat 1-6, penyataan Allah dapat memberi tahu kita tentang Tuhan yang berdaulat dan berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu, maka pada ayat selanjutnya, ayat 7-14, merupakan penyataan Allah secara khusus tentang pribadi, perjanjian Allah yang mengungkapkan kehendaknya
dan rencananya kepada umatnya melalui Alkitab. Hukum ini pertama-tama dinyatakan sempurna dan menyegarkan jiwa. Ini kesempurnaan yang berarti tanpa kesalahan. Tidak ada instruksi yang menyesatkan atau instruksi yang tidak perlu. Firman itu tidak terganggu, dapat diandalkan, konsisten, tidak rusak dan asli. Dengan kata lain, hukum Tuhan memiliki integritas ilahi, serta efeknya pada manusia yang memulihkan kehidupan dan membawa seseorang kembali kepada Tuhan. Tidak peduli pada kondisi rohani seseorang, atau lokasi keberadaan atau peristiwa apa yang mungkin menyebabkan kesesatan seseorang. Hukum Tuhan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka dan juga kita dapat dipulihkan, memiliki hubungan yang sesuai atau yang serasi dengan Allah. Karena hukum di sini mencakup semua ritual pengorbanan yang bermakna penyediaan karunia Allah untuk pengampunan dan pemulihan bagi kita semua. Yang kedua, dinyatakan tentang firman Tuhan disebutkan sebagai hal yang penting, yaitu bisa kita lihat selanjutnya bahwa apa yang Tuhan sediakan melalui firman Tuhan merujuk pada bukan saja kesempurnaan dan menyegarkan jiwa, tetapi sebagai peraturan tentang Tuhan. Kata tersebut dapat diterjemahkan sebagai perjanjian atau kesaksian. Itu adalah referensi umum untuk hukum dan perintah yang membentuk perjanjian yang dibuat antara Allah dengan Israel. Dan kesaksian ini teguh, itu berarti dapat diandalkan, dapat dipastikan, atau dapat dipercaya. Dan efeknya adalah membuat orang menjadi bijaksana. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dari orang yang tidak berpengalaman, seperti orang yang naif, masih muda, belum terlatih, dan tidak berpengetahuan, maupun tidak disiplin, yang membuatnya mengembara ke dalam segala macam bahaya, dapat berubah karena dituntun oleh kesaksian firman Tuhan. Orang bodoh sangat membutuhkan hikmat, yaitu keterampilan menjalani kehidupan yang disiplin dan produktif, membawa kehormatan bagi masyarakat, keluarga, terlebih memuliakan nama Tuhan. Dengan masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, kemudian hidup sesuai dengan ketentuannya, orang yang tak berpengalaman bisa menjadi bijaksana. Akan tetapi, tanpa kitab suci, tidak akan ada hikmat yang membawa orang pada kesalehan. Aspek ketiga adalah bersikap tetap, ataupun disebutkan sebagai ketetapan Tuhan, yang berarti memiliki penekanan pada perubahan posisi atau tujuan seseorang. Peraturan Tuhan seperti arahan ilahi untuk pelayanan yang lebih tinggi dengan segala tugas dan tanggung jawabnya, sehingga seseorang yang menerimanya akan mendapati firman Tuhan itu menyukakan hati, mendatangkan sukacita. Menjalankan rencana Allah yang dinyatakan dalam perjanjian akan membawa sukacita. Sebaliknya, perasaan sedih dan tidak aman datang dari kesadaran bahwa seseorang hidup dalam pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Berikutnya, aspek keempat. Frasa yang digunakan adalah perintah Tuhan. Penggunaan bentuk tunggal dari perintah adalah referensi ke seluruh hukum dengan semua perintah dan ketentuannya. Program perjanjian Allah ini murni, tanpa ketidaksempurnaan atau tanpa hal yang kotor. Seperti emas, perintah Tuhan itu murni sehingga membuat mata bercahaya. Itu tandanya memberi orang pemahaman rohani dan membimbing mereka dalam pilihan yang tepat, sehingga dapat bertahan hidup di dunia yang korup, berpolusi, dan memiliki kepentingan diri sendiri.
Aspek kelima, ayat 9, menyebutkan takut akan Tuhan itu suci. Itu tandanya firman Tuhan memicu hidup yang takut akan Tuhan karena kesuciannya. Suci lawan katanya najis, menggambarkan segala sesuatu yang tercemar atau rusak karena kekotoran batin di dunia. Berada di luar tempat kudus, atau kita katakan mereka yang dikotorkan oleh dunia. Dan karena itu tidak diizinkan ada di dalam hadirat Tuhan. Suci dalam Mazmur 19 menggambarkan hukum yang menghasilkan kekaguman, yang hormat sebagai yang dapat diterima di hadirat Tuhan. Karena tidak tercemar atau diselewengkan dengan cara apapun. Efeknya adalah membawa firman Tuhan bertahan selamanya. Karena itu adalah kebenaran. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Di sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu membawa kita hidup dalam takut akan Tuhan. Akhirnya melalui firman kita memiliki keputusan yang benar dan adil. Keputusan yang mengacu pada putusan-putusan dalam hukum yang memutus perkara dalam kebenaran dan kesetiaan. Berdasarkan kenyataan sehingga dapat diandalkan. Dalam memutuskan suatu kasus hukum tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Semua keputusan Tuhan akan melakukan hal itu. Karena keputusannya adalah benar, maka hanya dalam keputusan Tuhanlah kita akan menemukan keadilan sejati. Sekalipun untuk sementara waktu kita tidak melihat keadilan. Setelah aspek-aspek firman Tuhan, maka kita temukan dalam ayat-ayat selanjutnya adalah tentang mereka yang merespon firman Tuhan. Pertama, seseorang akan merasakan dirinya diingatkan oleh semuanya itu. Seorang yang selalu memiliki waktu dengan firman Tuhan akan menemui peringatannya itu sungguh disukai. Karena ia tahu bahwa tanpa peringatan Tuhan, maka ia akan jatuh dan tergeletak. Bagi orang percaya, hukum Allah bukanlah beban, melainkan suatu kekuatan. Pemazmur tahu bahwa hukum-hukum Tuhan lebih diinginkan dari emas murni dan lebih manis daripada madu dari sarang madu. Karena kepuasan hidup dapat dirasakan saat kekuatan mengalir dari firman Tuhan. Orang percaya yang setia pada Tuhan meningkatkan keinginannya berjalan bersama Tuhan dari hari ke hari melalui firman Tuhan. Orang percaya itu diperingatkan lewat firman Tuhan ketika ia akan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup yang membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan dan bukan menjauh dari Tuhan. Ia diperingatkan oleh firman untuk hal yang seharusnya tidak dilakukannya dan akibat jika ia tetap melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di sisi lain, dengan menaati hukum-hukum Tuhan, ada upah yang besar. Yang pada dasarnya berarti di situ hasil. Dalam konteks ini berarti hasil yang baik. Namun bukan langsung merujuk kepada hal-hal yang bernilai materi. Hukum-hukum Allah seperti kompas yang memimpin, membawa hal yang manis sifatnya sehingga diinginkan untuk mencegah orang-orang menghancurkan hidup mereka. Itulah hal yang baik yang dimaksud. Hal yang kedua, respon seseorang akan merasakan dirinya dibebaskan. Ayat yang ke-12. Dibebaskan dari hal yang tidak diketahui, yaitu hal yang menyesatkan dan yang tidak disadari. Firman Tuhan menjadi dasar tindakan preventif sebelum kita tersesat, bahkan sampai kepada hal yang tanpa kita sadari telah kita lakukan. Firman Tuhan ingin menarik kita keluar sebelum kita terbakar dan bahkan setelah kita terbakar. Tidak ada istilah sudah terlanjur basah, ya sudah mandi sekalian. Pengampunan Yesus tetap tersedia saat kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan dan tersesat. Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Hal ketiga, respon seseorang akan merasakan, dia akan merasakan dirinya dilindungi. Ayat yang ke-13, dilindungi dari mereka yang melakukan hal yang tidak baik,
yang kurang ajar di sini dalam konteksnya. Melindungi dari dikuasai oleh sesuatu atau seseorang yang beritikat buruk, dan dilindungi dari melakukan hal-hal yang bercela dan kesalahan besar. Yang keempat, respon seseorang akan memuliakan Tuhan. Ayat 14. Karena itu disebutkan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Karena ini bukan sekedar apa yang diucapkan, tapi dari apa yang direnungkan atas pekerjaan Tuhan melalui ciptaan dan firman-Nya. Kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan melalui ciptaan dan firman-Nya. Kita menemukan siapa Dia dan merespon Dia yang telah bekerja melalui ciptaan dan melalui firman di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menyadari penuh Mazmur 19 begitu dahsyat mengingatkan kami betapa Engkau ya Tuhan bekerja melalui ciptaan untuk menceritakan kemuliaan. Demikian juga ya Tuhan, firman-Mu menyatakan tentang bagaimana firman-Mu juga ya Tuhan ingin menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu agar kami memuliakan Engkau. Firman-Mu itu ya Tuhan sungguh dahsyat, sungguh bisa mengubahkan kami, sungguh bisa memimpin kami, sehingga akhirnya kami boleh memuliakan Engkau. Ajar kami ya Tuhan, untuk melalui hari demi hari, untuk melihat dua sisi Alkitab ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.